Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan berlimpah berkat ya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 1 ayat 8-19 dengan judul Yakin Cari Gampang. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau boleh mempersatukan kami kembali dengan mendengarkan perenungan firman Tuhan ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar boleh tertuju padamu saja yang Bapa. Dan semoga perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman kami dalam menjalankan keseharian kami ya Bapa. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8-19 di bawah perikop nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Yakin cari gampang. Kalau ada yang gampang, kenapa harus susah? Kalau ada yang gampang, kenapa harus ribet? Pasti semua orang setuju nih sama pernyataan ini. Justru bakal aneh kalau misalnya ada yang bilang, aku bakal milih yang susah deh daripada yang gampang. Lebih-lebih kalau ada yang sampai kepikiran, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Enggak dulu deh. Memang, semua yang gampang itu terlihat lebih menarik. Tapi, gak semua yang gampang itu bisa bikin kamu mencapai tujuanmu loh. Terus apa aja sih kira-kira jalan pintas yang biasanya kamu harapkan bisa nganterin kamu ke tujuan yang kamu pengen, justru malah bikin kamu nyesel? Coba aku tebak ya. Yang pertama, memilih jalan termudah. Misalnya, kalau kamu ujian, kamu mikir mau pakai calo atau ujian ikut tes sendiri ya. Terus, kalau misalnya kamu anak sosial media banget nih, kamu bakal beli follower atau kamu bakal bikin konten-konten yang bagus sehingga akun kamu ini disukai sama banyak orang. Misalnya juga, kalau kamu pengen terkenal, kamu bakal bikin sensasi dan viral dalam waktu dekat, atau kamu bikin karya yang bakal berguna bagi banyak orang dalam jangka panjang. Pilihan-pilihan itu memang selalu ada, tapi kalau kamu pengen mendapatkan sukses yang besar, itu kamu harus memilih jalan yang justru dipilih oleh sedikit orang. Bukan berarti kalau misalnya kamu milih berenang daripada jembatan. Ya itu sih ngeribetin. Tapi dari hal-hal sedikit yang orang pilih tapi kamu pilih itu, kamu bakal dapat banyak pelajaran, kamu bakal dapat banyak pengalaman, kamu bakal dapat banyak kenalan, dapat banyak pertumbuhan, kamu bakal dapat hal-hal yang mungkin orang lain gak dapat. Jalan pintas yang kedua yaitu biasanya kamu gini, biasanya juga gini, biasanya juga aku selalu ngakuin ini, biasanya juga orang-orang ngakuin ini. Misalnya ya, kamu ditanya, kenapa kuliah di jurusan A? Kenapa kuliah di tempat A? Kenapa di kampus A? Ya karena kakak aku, saudara aku kuliahnya di situ.
Karena saudara-saudara aku semuanya dari jurusan itu. Karena teman-teman aku maunya kuliah di tempat itu. Kalau kata-kata biasanya juga gini terus selalu kamu pakai, walaupun itu memudahkan kamu ya buat ngelakuin sesuatu, karena kamu kan pasti punya circle yang sama nih di hal yang memudahkan kamu itu. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan keinginan dan minat kamu, itu bakal menjadi bumerang, itu bakal menjadi penyesalan kamu di kemudian hari. Kamu gak bakal benar-benar ngelakuin hal itu dengan sepenuh hati, kamu gak bakal benar-benar ngerjain hal yang bukan pilihanmu itu dengan sekeinginanmu, dan kamu bakal jadi ya udahlah jalanin aja, udah terlanjur. Kata terlanjur itu bakal keluar dari mulut kamu. Bukannya kamu harus merubah semua yang ada daripada kamu, semua yang kamu jalanin, semua yang udah settle, semua yang udah aman, udah teratur dalam hidup kamu. Tapi ini soal berani memulai hal yang baru, berani memulai hal yang kamu inginkan dan gak pernah merasa puas dan mau terus berkembang. Yang ketiga itu jalan pintas melo lah. Kalau misalnya semua ngelakuin A, kamu bakal ikut ke A. Semua ngelakuin B, kamu bakal ikut B. Semua orang pindah, kamu bakal ikutin terus. Jika kamu ngebiarin pilihanmu itu ditentuin sama orang lain, even kamu gak kenal sama orang itu atau orang lain itu gak kenal sama kamu, dan jika kamu selalu ngebandingin diri kamu dengan orang lain, kamu merasa gak pede sama pilihan kamu merasa selalu gak suka sama pilihan kamu sehingga kamu ikutin orang lain itu, suatu saat kamu pasti nyesel. Ya kenapa kamu mau jadi orang lain? Kenapa kamu ngebiarin orang lain itu nentuin pilihan hidup kamu? Padahal ntar kalau misalnya kamu terjadi sesuatu sama kamu atas pilihan orang lain tuh gak bakal tanggung jawab sama pilihan kamu, karena dia kenal sama kamu aja enggak, dia nyuruh kamu untuk ngikutin pilihannya dia aja enggak, terus kamu harus nyelesain masalah itu sendiri. Jalan pintas selanjutnya yang sering orang alamin yaitu menunggu kesempatan. Ya menunggu itu sih nggak salah ya. Misalnya menunggu kesempatan untuk dapat pacar, menunggu kesempatan untuk dapat pekerjaan yang bagus dan lain-lain. Misalnya kamu berandai-andai nih, aku mau nunggu pacar aku yang cakep, yang ideal, yang udahlah yang punya tipe aku banget gitu. Terus tapi kalau kamu cuma nunggu aja, kamu gak pernah nyari sampai kamu kapan pun kamu tuh bakal jomblo. Sampai kapan pun kamu bakal jadi pengangguran kalau misalnya kamu gak nyari kerja. Ya kalau misalnya kamu butuh kesempatan itu, ya kamu cari kesempatan itu, bukan hanya nunggu, karena kesempatan itu harus dicari, karena kesempatan itu tidak datang dengan sendirinya. Kesempatan itu datang kalau kamu berusaha. Perubahan itu bisa didapetin, bisa ditentukan oleh apa yang kamu lakukan setiap hari. Kalau misalnya setiap hari kamu cuma menunggu saja, apa yang kamu bakal dapat? Apakah kamu akan menjadi lebih ganteng, jadi lebih kaya dengan menunggu apa yang belum pasti? Karena kamu sendiri aja nggak lakuin apapun buat pekerjaan itu. Kalau misalnya kamu ngelakuin segala sesuatu yang berprogres, berkembang setiap harinya, pasti kesempatan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kamu cari sekalipun. Karena apa ya? Karena dengan keramahanmu, dengan kreativitasmu, dengan progres yang ada dalam diri kamu itu lebih nentuin kesempatan apa yang akan kamu dapat selanjutnya. Selanjutnya adalah menunda. Ya, menunda merupakan suatu shortcut, dimana kalau misalnya nih kamu gak suka sama suatu kerjaan, terus aku cari jalan pintas biar gak ngerjain ini, ya kamu tunda aja kerjaannya. Ya udah, kamu gak usah kerjain aja kerjaannya. Gitu kan sebenarnya merupakan jalan pintas ya. Tapi kalau misalnya kamu terus menunda pekerjaan itu, apakah kamu bakal bisa ngerjain yang lain? Apakah kamu bakal bisa
nge-progress diri kamu lebih lanjut untuk dapetin hal-hal baru? Kan enggak. Misalnya kamu dapat kerjaan dari bos kamu untuk misalnya ngerjain suatu kerjaan, terus kamu gak suka, terus kamu diemin, apa bos kamu bakal ngasih kerjaan baru? Kan enggak. Misalnya kamu lagi sekolah, terus ada mata pelajaran yang kamu gak suka, terus kamu gak kerjain, nilai kamu jeblok, terus apa kamu bisa naik kelas? Nggak bisa. Jadi menunda pekerjaan itu, menunda segala sesuatu tuh nggak ada bagusnya. Menunda itu justru akan nambahin beban dan keribetan kamu di masa mendatang. Mengerjakan sesuatu jauh-jauh hari memang kadang terasa berat. Cuman kalau misalnya kamu terus mencoba itu akan terbiasa dan kamu akan ngerasa pekerjaan itu jadi ringan dan kamu nggak akan menyesalinya di kemudian hari kalau misalnya kamu nggak nunda pekerjaan. Jalan pintas itu lebih disukai karena jalan pintas itu pasti lebih mudah, lebih murah, enak, cepat. Siapa sih yang nggak mau? Ya nggak salah sih kalau kita pengen cara yang lebih mudah untuk mencapai sesuatu. Seringkali kita nganggap kalau misalnya jalan pintas itu merupakan cara yang efektif. Tapi efektif itu nggak sama loh sama jalan pintas. Terus apa bedanya? Jalan pintas itu lebih cepat. Bener apa bener? Tapi efektif itu lebih produktif. Yang mana pekerjaan cepat-cepat itu, misalnya kamu udah selesai ini, tapi kamu nggak ngelanjutin nih, udah cepat selesai, ya udah nggak ada kerjaan lanjutan. Kalau misalnya efektif, lebih produktif, kamu ngerjain ini selesai, bisa ngerjain yang lain, itulah bedanya jalan pintas dan efektif. Yang kedua, jalan pintas sama dengan menghapus, dan efektif sama dengan melakukan yang perlu. Jalan pintas menghapus, misalnya kamu punya rute A, B, C, D. Nah, kamu sudah bisa ke A, D, ya udah B, C-nya dihapus. Tapi kalau misalnya efektif itu melakukan yang perlu. Misalnya aku mau belajar, mau nonton, mau main, mau istirahat. Nah, yang perlu apa? Belajar dan istirahat. Ya kamu lakukan dulu yang perlu. Kalau misalnya kamu masih ada waktu, boleh lakukan yang tidak perlu. Tapi utamakan yang perlu. Kemudian jalan pintas itu sedikit kerja banyak nyuruh. Kalau efektif itu memilah. Misalnya kamu jalan pintas ya. Udah minta tolong orang deh, biar cepet daripada aku harus pergi. Biar cepet aku minta orang. Ya udah, aku diam. Tolong ya ini. Kalau saya efektif memilah nih. Misalnya aku harus pergi ke kantor atasan, aku harus pergi ke ruang guru, tapi aku juga harus jajan. Ya udah, karena prioritas aku buat ketemu atasan, buat ketemu guru itu lebih penting, ya udah aku ke kantor guru dulu. Ada waktu aku ke kantin. Lalu gimana caranya kita menentukan hal itu atau cara itu mudah atau sulit? Di dalam Alkitab ada contoh tokoh saudara kembar yang beda banget dari dalam segala hal. Kita tahulah siapa, Esau dan Yakub. Kita tahu kalau Esau itu dikenal karena ia dengan mudahnya menukar hak kesulungannya dengan Yakub dengan makanan. Mungkin saat itu Esau girang banget karena dia bisa dapat makanan yang enak pas lapar-laparnya hanya dengan satu ucapan. Baginya itu jalan pintas yang enak banget. Beda lagi sama Yakub. Ia bukan orang yang berpikir singkat, berpikir pendek, berpikir mudah. Contohnya saja, ia ingin mendapatkan Rahel. Dia apa yang dilakukan? Dia bekerja di rumah Laban selama 14 tahun. Ketika ia berhasil menikah dengan Rahel, dia berpikir bahwa sebenarnya dia dirugikan dengan Laban. Dengan cara apa? Dia bekerja di Laban tapi tidak diberikan upah apapun. Karena ia bekerja keras, segala sesuatu ia kerjakan, tapi untungnya untuk siapa? Untuk Laban. Dan Laban pun mencurangi Yakub dengan seenaknya. Jadi, si Yakub ini membuat strategi di mana ia membagi mana
ternak yang bisa menjadi milik Yakub dan mana ternak yang bisa menjadi milik Laban. Strategi Yakub ini sangat cerdas, ya, sampai dia bahkan bikin semacam rekayasa genetika gitu, sehingga anak kambing dombanya lahir dengan sesuai keinginannya. Dari bacaan kita tadi juga kita belajar kalau misalnya jalan pintas itu justru akan mendatangkan darah bagi diri sendiri dan mendatangkan malapetaka. Dimana kalau misalnya jalan pintas yang kita pilih itu tidak baik adanya, itu justru akan menggagalkan diri sendiri, menghambat diri sendiri untuk berkembang. Dari Esau dan Yakub kita juga tahu siapa yang lebih diberkati Tuhan di antara dua orang ini. Ya kalau kita sekedar memilih jalan yang paling gampang, yang paling sedikit usahanya, asal nggak bikin capek, asal nggak usah mikir, bisa jadi kita nggak akan pernah dapet hal yang terbaik. Boleh sih kita pakai jalan pintas, tapi kita harus jadiin jalan pintas itu sebagai bagian dari strategi, bukan tujuan. Tujuan kita hanya bukan sekedar capek nggak capek aja, tapi tujuan kita juga untuk memperoleh hasil dan dampak yang besar. Jangan pernah memilih sesuatu hanya karena itu lebih mudah atau lebih enak aja, atau bahkan lebih nggak capek. Tapi pilihlah sesuatu berdasarkan manfaatnya, kepentingannya, menghasilkannya, dampak positifnya, baik untuk diri kita, orang lain, dan lebih-lebih untuk kemuliaan Tuhan. Lantas, apa aja sih jalan pintas baik yang bisa kita lakuin? Karena nggak selamanya jalan pintas itu buruk ya. Jalan pintas pertama yang bisa kita lakuin adalah bersyukur. Tiap orang pasti menghadapi kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang lahir dari keluarga kaya, ada yang lahir dari keluarga sederhana, ada yang sejak lahir udah cakep, yang sejak lahir sudah diberikan anugerah dari Tuhan memiliki wajah yang cantik, ganteng, tapi juga ada yang dari lahir harus berusaha untuk jadi cakep. Tapi semua itu tuh kita harus imbangi dengan rasa bersyukur kita. Gimana caranya? Kita harus mengelola kehidupan kita dengan cara bersyukur, dengan cara menikmati berkat Tuhan yang sudah dihadirkan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Berusaha. Tanpa harus nunggu semua itu, tanpa harus nunggu semua perubahan itu terjadi dalam setiap hidup kita, kita bisa merasakan hati yang gembira meskipun kondisi kita belum berubah. Misalnya, kamu bersyukur hari ini bisa makan. Itu sudah merupakan bentuk bersyukur dalam kehidupan kamu, walaupun kondisi kamu saat ini masih dalam keadaan yang sederhana, tapi makan itu merupakan suatu berkat, bukan? Kamu masih bisa makan hari ini, masih bisa melihat dunia luas hari ini, masih bisa bernafas hari ini. Jalan pintas untuk kamu memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi adalah bersyukur. Yang kedua, pendidikan. Hidup itu akan terasa lebih berat kalau kamu gak bisa baca tulis. Kamu gak bisa ngitung, kamu gak bisa berbahasa asing, kamu gak bisa bertutur kata dengan orang lain, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, gak punya ilmu atau skill di bidang tertentu. Itu sebabnya orang tua tuh nyekolahin kita agar kita tuh punya bekal untuk jalanin kehidupan kita sekelak kalau misalnya kita sudah besar. Pendidikan itu bisa menjadi jalan pintas kita menuju kehidupan yang lebih baik. Misalnya, orang yang berpendidikan pasti akan memiliki pekerjaan yang lebih baik dibanding orang yang berpendidikan seadanya. Orang yang berpendidikan akan mudah berinteraksi dengan orang lain dibandingkan orang yang berpendidikan seadanya. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat itu merupakan sumber dari segala sesuatu yang kita jalani di keseharian. Kalau misalnya kita sakit-sakitan terus, kalau misalnya kita nggak punya tubuh yang fit, gimana kita menjalani hari? Gimana kita mau pekerjaan kita itu lebih cepat? Gimana mau pekerjaan kita itu jalan dengan mulus kalau kita sendiri nggak sehat? Makanya kesehatan itu penting untuk kita selalu jaga, penting untuk kita selalu pantau, penting untuk kita selalu awasi.
Karena apa? Karena kesehatan itu juga, kalau misalnya kita sakit, kita harus beli obat. Obat butuh uang. Tapi kalau kita nggak kerja, kita nggak punya uang. Itu kan akan menghambat seluruh rangkai kehidupan. Dan menurut dari apa yang kita sama-sama renungkan hari ini, kita bisa belajar kalau misalnya dalam setiap membuat keputusan, entah itu keputusan yang sulit, entah itu keputusan yang mudah, entah itu keputusan dalam bidang studi, entah dalam mencari pasangan hidup, entah dalam mencari teman, dalam mengeluarkan uang, dalam menggunakan waktu, itu jangan mencari yang gampang, jangan mencari yang mudah, jangan mencari yang singkat, tapi kita harus mencari yang benar, yang baik, yang bermanfaat bagi waktu panjang, yang mempunyai dampak positif, yang tentu saja memuliakan nama Tuhan. Pakailah juga strategi yang tepat dan efektif untuk meraih tujuan kita yang kita harapkan. Sekian perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih.